Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, adik-adik, rekan-rekan muda di Paroki Santo Mikael, Pangkalan TNI AU Adi Sucipto, selamat malam. Terima kasih kita punya kesempatan untuk bertemu secara online pada malam hari ini. Bersama-sama kita ingin merenungkan apa maknanya kehadiran Kristus di masa pandemi. Teman-teman dari OMK bersama-sama memilih tema PDKT, Pandemi dalam Kristus. Bagaimana setiap pribadi diundang untuk memahami bahwa Kristus hadir di dalam kehidupan kita, menguatkan kita, dan mendorong kita untuk menguatkan yang lain. Pertemuan kali ini dimaknai sebagai pertemuan Advent di Paroki Pangkalan dengan mengambil pemaknaan dari buku ini, Orang Katolik yang semakin erat bersatu dengan Kristus dan berbuah kasih. Bagi kita di Paroki Pangkalan, kita ingin memaknainya sebagai sarana bagi kita belajar tentang iman Katolik dan apa yang diajarkan oleh iman Katolik refleksi gereja atas situasi pandemi yang sedang kita alami bersama. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, temanya ini PDKT Pandemi dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Allah karena keterlibatan banyak orang pada sore hari ini. Ada teman-teman OMK, teman-teman streaming, dan berbagai pihak dari tim pewartaan dan ibu-ibu paroki yang terlibat di dalam persiapan ini, juga dari panitia Natal. Pandemi dalam Kristus bersama dengan saya, kita, dan teman-teman semuanya. Temanya ini, bukunya ini, dan Anda semua sudah membaca dan paling tidak sudah melihat bukunya untuk direnungkan dalam pendalaman Advent tahun ini, mempersiapkan Natal yang segera akan kita jalani sekitar 10 hari lagi. Apa makna pandemi ini bagi kita dan bagi proses kehidupan kita? Paus Fransiskus mengajarkan kepada kita bahwa pandemi ini memiliki makna. Ini bukan suatu peristiwa biasa, tetapi suatu peristiwa yang selalu mendorong orang untuk menyadari situasi sulit adalah kesempatan untuk berefleksi. Mandek sedelo, berhenti sebentar, memaknai kehidupan kita. Paus Fransiskus mengatakan demikian, Tuhan meminta kita untuk membangkitkan kembali dan melaksanakan kesetiakawanan dan harapan yang mampu memberikan kekuatan, dukungan, dan makna pada masa-masa ini ketika segalanya tampak menggelepar. Tidak ada orang yang bebas dari situasi ini. Mereka yang biasa traveling kemana-mana mengalami kesulitan. Mereka yang memiliki harta pun harus berhati-hati. Mereka yang dalam keadaan menjadi pemeluk agama tertentu, ibadat, semua mengalami kesulitan. Pada saat ini kita mengalaminya bersama-sama. Tetapi harus sadar juga yang kedua adalah bahwa kita semua berada di badai yang sama, tetapi mengendarai kapal yang berbeda. Yang satu ada di Super-Yacht. Super-Yacht itu adalah kapal mewah besar, semua persediaan ada. Tapi yang lain hanya ada di kapal dayung kecil, getek lah bahasa Jawanya, yang menunjukkan betapa ada orang-orang yang secara fisik, secara ekonomi mengalami kesulitan, sementara yang lain mengalami kemudahan. Tetapi juga ada secara batin, ada mereka yang secara batin siap. Wes gampang, sudah biasa mengalami sulit. Tetapi juga ada mereka yang tidak terbiasa mengalami sulitnya kehidupan. Sehingga ketika mengalami sulit sedikit, mereka mengalami kekacauan hidup. Yang satu mengalami hidup di dalam Super-Yacht, yang lain mengalami di kapal dayung. Maka dalam konteks ini, ada orang yang bisa menguatkan secara fisik, ada orang yang bisa menguatkan secara batin. Ada orang yang perlu dikuatkan secara fisik, ada orang yang perlu dikuatkan secara batin. Belum tentu loh orang yang kaya, yang hebat, yang mempunyai segala hal itu kuat secara batin ketika harus mengalami pengalaman ini. Belum tentu loh orang yang miskin itu tidak bisa berbuat sesuatu untuk yang lain. Makna pandemi adalah panggilan dari Tuhan untuk menyadari kita dicintai, tapi juga menyadari bahwa kita bisa mencintai pada saat ini, membangkitkan kesetiakawanan dan membangkitkan harapan di dalam situasi di mana kita semua mengalami kesulitan.
Dan yang terakhir ini ajakan saya bagi orang beriman selalu disadari ada berkat di balik derita. Tidak ada suatu hal yang benar-benar jahat di bawah kolong langit ini. Ada hal yang bisa kita pelajari dari situasi sulit yang kita alami bersama. Nah, Bapak Ibu, kalau mau menggambarkan sederhananya adalah dalam hidup manusia dan kehidupannya, manusia itu tentu mengalami permasalahan kehidupan. Tapi ada orang yang memiliki ini. Bersama Tuhan aku bisa. Ada orang yang menghilangkan ini. Sehingga akhirnya orang menyadari, kalau saya jadi bapak bareng Tuhan. Kalau saya jadi ibu, jadi tentara, saya jadi tentara bareng Tuhan. Nah, kalau saya jadi Romo, saya jadi Romo bareng Tuhan. Dalam konteks pandemi saat ini, orang beriman menyadari saya mengalami kesulitan dan tantangan di masa pandemi ini bareng Tuhan. Seperti dikatakan sebelumnya tadi, bareng Tuhan kita bukan hanya orang yang merasa paling menderita, tetapi orang yang merasa bahwa ada saatnya saya dikuatkan, ada tempatnya saya menguatkan. Gambarannya seperti ini, merenung, menyadari bahwa di dalam diri kita ini punya modal. Nah, maka ada undangan Tuhan untuk menyadari mengalami situasi yang tidak mudah seperti ini. Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Jangan lupa dalam situasi sulit harus berdoa lebih banyak. Kenapa? Karena dalam situasi sulit salah satu yang paling dihantam adalah batin kita, diri kita. Harus semakin dekat dengan Tuhan supaya diri kita tidak terjebak dalam situasi pengen lari kemana-mana. Larilah kepada Tuhan. Kita sebagai orang beriman tinggal dalam Kristus dan berbuah. Ya, yang membuat kita mengalami sulit memang ekonomi, tetapi yang membuat menjadi lebih sulit adalah ketika batin kita tidak siap. Yang mengalami sulit adalah kesulitan dalam hal makanan, tetapi yang lebih sulit lagi ketika kesulitan itu ditambahi dengan batin yang tidak siap, yang tidak punya pengharapan. Dalam doa kita punya pengharapan. Dan dalam hal ini mungkin kalau kita tidak siap dengan batin yang kuat, bisanya jatuhnya kepada pengalaman itu loh. Sudah jatuh tertimpa tangga, atau ungkapan yang lain lagi, sudah luka, perih, masih ditambah cuka. Luka ditambah cuka. Semoga luka ditambah betadin. Tuhan hadir sebagai pengobat dari rasa sakit saya. Bukan ditambah cuka, karena kita begitu kehilangan pengharapan di tengah kehidupan. Tinggal dalam Kristus dan berbuah. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam kisah-kisah masa pandemi ini ada begitu banyak kisah-kisah heroisme, orang-orang yang saling membantu. Kesulitan memang ada, tetapi penguatan satu dengan yang lain terjadi juga di paroki kita. Umat lingkungan begitu kuat membantu satu dengan yang lain. Dan saya sedang menggerakkan tim kemasyarakatan di paroki ini. Kalau memang ada umat yang mengalami kesulitan parah dalam situasi saat ini, Anda harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Kalau membutuhkan, datanglah ke gereja. Kita cari cara. Mungkin tidak bisa membantu banyak, tetapi minimal kita saling menguatkan. Nah, dalam hal ini meminta, mencari, mengetok. Kadang-kadang dalam satu bagian ada orang yang mengatakan, bahkan dalam situasi ini, kalau kita mampu memberi, kita akan mendapatkan banyak. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Injil Matius bab 28 itu mengungkapkan kepada kita tidak sendirian. Semoga dalam batin kita, dalam menyadari bahwa Tuhan ada di sekitar kita, bentuk karya kasih-Nya ada begitu banyak di sekitar kita. Kalau kita mau menyadari, ya situasi kita ini jauh lebih baik daripada situasi yang ada ketika orang tidak menyadari
Tuhan menyertai mereka. Nah, pandemi dalam Kristus PDKT ini dimaknai oleh Paus Fransiskus dengan mengatakan demikian. Kita menyadari bahwa kita sekarang ini menjalani kehidupan dalam situasi yang sama, on the same boat, di kapal yang sama. Semua ada dalam situasi yang fragile, itu artinya mudah pecah, kacau, dan disoriented, tidak punya arah. Tetapi pada saat yang sama, kita ini merasakan pentingnya, membutuhkan bahwa kita saling dipanggil bersama-sama untuk saling menolong satu dengan yang lain dan menguatkan. Comforting itu artinya menghangatkan, meneguhkan satu dengan yang lain. Maka dalam situasi ini panggilan Paus Fransiskus mengajak kita untuk menyadari kalau kamu mau tinggal dalam Kristus, jangan hanya menyadari bahwa kamu ada dalam derita, tapi sadarilah juga bahwa dalam deritamu kamu pun bisa menguatkan yang lain. Kamu tidak menderita sendiri, kamu punya hal yang bisa kamu sumbangkan kepada orang lain. Listen to the cry of the earth and the cry of the poor who suffer most. Dengarkan tangisan dunia, bumi ini, dan dengarkan tangisan orang miskin yang paling menderita. Semoga di masa pandemi ini kita tidak hanya punya cerita tentang penderitaan kita, tapi juga bagaimana kita terlibat di dalam doa. Masih kita ingat teman-teman yang ada di berbagai tempat di Afrika dengan kesulitan ekonomi, dengan kesulitan berbagai macam, mereka masih harus menghadapi situasi pandemi ini. Kita merasa di Indonesia ini dalam banyak hal tertata dan kita juga tidak mengalami kemiskinan. Ada dalam arti kemiskinan parah sampai tidak bisa makan, ada jaring sosial yang dibuat. Tentu ini adalah hal yang masih bisa kita syukuri di tengah pandemi yang memang menawarkan, menunjukkan hidup yang tidak sempurna. Listen to the cry of the earth and the cry of the poor who suffer most. Mari kita menyadari betapa kita masih dicintai. Lihat, tinggal dalam Kristus dan berbuah pertama-tama menghadirkan dalam diri kita pengharapan. Punya pengharapan bahwa situasi ini akan berlalu, punya pengharapan bahwa setiap hari pun saya masih mengalami berkat Tuhan. Tetapi juga menyadari peran kita untuk menjadi harapan bagi orang lain. Sadar bahwa masih ada orang yang menderita lebih baik, lebih sulit. Ada orang-orang yang mengalami bahwa hidupnya dalam situasi paling menderita. Pada saat itu undangannya jelas, yaitu bahwa saya dan Anda diminta menjadi pengharapan. Semoga kita punya pengalaman-pengalaman kepekaan sosial, punya pengalaman-pengalaman kepekaan dalam hal doa, supaya orang-orang di sekitar kita pun mengalami adanya cinta kasih dari Tuhan. Maka, dalam situasi seperti ini, kepekaan macam itu, kepekaan akan rahmat Tuhan, kepekaan akan kehendak Tuhan agar kita bisa mencintai, tidak. Satu kata yang penting kita upayakan adalah keheningan. Seorang pastor pernah mengatakan, di dalam penderitaan, kesulitan, tantangan kehidupan, kamu harus berdoa 2 kali lebih banyak. Bukan dalam arti kita pengen lari dari pengalaman sakit, tetapi karena pada saat itu kita harus semakin bisa menguasai diri kita, menguasai perasaan kita, hingga akhirnya kita bisa menghadapi situasi ini tanpa lari dari masalah. Saya mengundang kita semua dalam keluarga-keluarga disadari bahwa pada saat pandemi ini, pada saat sulit ini, yang perlu dikuatkan bukan hanya fisik, bukan hanya ekonomi, tapi yang perlu dikuatkan adalah juga batin diri kita masing-masing. Semoga seorang bapak bisa mencintai, menguatkan istrinya, anaknya, saudara-saudarinya. Anak-anak tahu bahwa orang tua sedang berjuang dengan sulit. Semoga Anda juga kalian bisa menjadi penguat bagi orang tua. Gereja Pangkalan ini juga berjuang bagaimana menguatkan umat,
di dalam masa ini kita mengupayakan misa, kita mengupayakan berbagai macam sapaan, termasuk yang diupayakan dengan sangat baik oleh tim pewartaan dan juga anak-anak OMK, tim streaming, ibu-ibu paroki, dan panitia Natal ini adalah upaya kami untuk semoga bisa menguatkan umat. Nah, Bapak Ibu, dalam hening ada banyak cara untuk berdoa dalam hening, entah itu doa Yesus yang artinya mengulang-ulang nama Yesus, entah cerita sepanjang mungkin, entah doa rosario. Doa harus lebih banyak supaya batin kita tidak semakin kacau. Luka tidak ditampur cuka, tetapi luka disembuhkan dengan berbagai macam obat yang bisa menyembuhkan luka-luka kita. Jangan sampai jatuh tertimpa tangga, tetapi jatuh bangkit hingga akhirnya bisa kembali naik tangga. Nah, akhirnya di dalam doa, dalam hening itu apa yang kita mohon? Paus Fransiskus di dalam ajarannya mengatakan demikian. Ini dalam Evangelii Gaudium, dia mengatakan demikian. Kita perlu memohon rahmat-Nya setiap hari, seraya memintanya membuka hati kita yang dingin dan menggoncang-goncangkan hidup kita yang suam-suam kuku dan dangkal. Dengan hati terbuka, berdiri di hadapan Yesus dan membiarkannya memandang kita, kita melihat pandangan kasih-Nya yang dilihat sekilas oleh Natanael ketika Yesus berkata kepadanya, "Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Peristiwa di bawah pohon ara itu adalah peristiwa ketika Natanael merasakan diri dikenal oleh Tuhan. Semoga kita pun punya pengalaman, saya merasa kok Tuhan itu mengenal batin saya. Saya merasa kok saya ditemani oleh Tuhan. Saya merasa kok saya tidak sendirian. Saya kuat dan saya akan menguatkan orang-orang di sekitar saya. Maka manusia berhadapan dengan corona harus sadar bahwa berada kita bersama Tuhan, aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa menjadi lebih peduli kepada orang lain. Bersama dengan Tuhan, aku mempunyai kesempatan meningkatkan relasi batin dengan keluarga pada masa pandemi ini. Bersama dengan Tuhan, aku lebih sering bertemu dengan Dia dalam doa hingga batinku lebih kuat. Pandemi memberi makna kepada kita dalam hal ini. Maka, semoga kita mengalami kehangatan macam ini, atau yang lain macam ini, atau yang lain macam ini, atau yang lain lagi dikuatkan macam ini. Setiap kita punya pengalaman pribadi diteguhkan oleh Tuhan, bersatu dengan Kristus, tinggal dalam Kristus, dikuatkan oleh Dia, dan akhirnya menjadi penguat bagi yang lain. Ingat, kita dikuatkan untuk menguatkan, kita dicintai untuk mencintai, kita diberkati untuk memberkati. Ya enggak? Itu semua menjadi panggilan untuk kita. Tinggal dalam Kristus dan berbuah. Nah, ini loh saya senang. Kita pada Tuhan. Ayo dikuatkan. Hingga akhirnya Anda tersenyum dan siap memperbaiki kehidupan. Masa Advent, masa persiapan untuk menyambut Tuhan, semoga kita menjadi pribadi yang semakin sadar. Kalau saya adalah orang beriman, saya tidak hanya berjuang sendirian. Tuhan ada dalam diri saya untuk menguatkan saya, supaya saya bisa menguatkan yang lain. Buahnya adalah hati yang diubah oleh Allah. Bukan pertama-tama kedatangan dengan Tuhan itu mungkin tidak akan membuat kita secara fisik segera berlalu permasalahan pandemi ini. Tetapi sadar bahwa buahnya adalah hati yang diubah Allah. Hati yang lebih tahan banting. Hati yang tidak manja. Selama ini mungkin kita sudah terlalu terbuai oleh keberhasilan ekonomi di tempat kita hingga tidak pernah mengalami kesulitan dalam berbagai hal. Saat ini kita ditantang, dikuatkan. Hati yang lebih tahan banting. Mungkin anak-anak Anda yang tidak pernah mengalami sulit karena hidup di dalam keluarga yang cukup mapan, pada saat pandemi ini ditantang.
Hidup tak selamanya lancar. Hatimu harus kuat, harus siap mengalami tantangan. Dan lebih hangat, sadar bahwa kita semua ini adalah manusia lemah. Tidak ada orang yang bisa sombong dengan dirinya sendiri. Adanya adalah orang yang tahu kita ini terbatas, kita ini bisa saling menguatkan. Jangan lupa, teguhkan bapakmu. Jangan lupa, teguhkan ibumu. Jangan lupa, teguhkan anak-anakmu. Jangan lupa, teguhkan teman kerjamu. Jangan lupa, teguhkan orang-orang di tempat Anda bergaul. Jangan lupa meneguhkan gereja kita. Jangan lupa membuat diri kita sumber cinta kasih supaya kehidupan lebih hangat hari-hari ini. Atau sudah biasa dengan mendinginkan orang lain. Semoga hati kita lebih hangat, lebih peduli, lebih bisa meneguhkan satu dengan yang lain. Nah, akhirnya saling peduli melawan corona, bukan hanya dalam hal doa, tapi juga dalam kepedulian yang bermacam ragam. Gereja sedang mengupayakan hal ini. Semoga tim kemasyarakatan, kalau Anda tahu, mereka juga sedang berjuang untuk ini. Akhirnya, long tinulung, kuwi sejati ning urip. Tolong menolong itu adalah kesejatian hidup. Kita semua sadar situasi ini sedang tidak mudah. Kita semua sadar kita dipanggil untuk menyadari saya dicintai untuk mencintai. Saya dikuatkan untuk menguatkan. Ada saatnya saya dikuatkan, ada saatnya saya menguatkan. Ada saatnya saya lemah, ada saatnya saya kuat. Ada saatnya saya memberi, ada saatnya saya diberi. Dan pada saat itu relasi antar manusia menjadi mungkin. Tinggal dalam Kristus memungkinkan kita untuk berelasi dengan yang lain. Akhirnya, semoga kita sadar kita tinggal dalam Kristus dan berbuah kasih. Semoga kita semua orang Kristiani, orang Katolik dipandang, dialami sebagai Bapa Anda adalah Bapa yang hangat. Sebagai tentara Anda adalah tentara yang hangat. Dan sebagai orang yang mengalami situasi sulit ini, kita semua mengalami situasi sulit sebagai pribadi yang hangat, hati yang diubah oleh Tuhan. Akhirnya saya mengungkapkan kata-kata Paus Fransiskus, semoga berkat Tuhan turun kepada kita semua sebagai pelukan penghiburan. Tuhan, semoga Engkau memberkati dunia, memberikan kesehatan bagi tubuh kami, dan menghibur hati kami. Kita semua diundang Tuhan untuk saling meneguhkan, menyadari, diberkati untuk memberkati. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan dengan ngobrolan bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Berkah dalam.